Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imade Endra Lesmana Putra. Saya lahir di Denpasar 5 September 1991. Saya adalah seorang dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia dengan nomor NIDN 0805099103. Di program studi akuntansi, saya mengampu mata kuliah di antaranya akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing, akuntansi keperilakuan, dan statistik lanjutan. Untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang saya akan bawakan pada video pembelajaran kali ini, beberapa materinya di antaranya adalah konsep akuntansi manajemen, cost volume profit analysis, titik impas atau break even point, ada keputusan taktis, dan lainnya. Berikut video PDD UKTPT gelombang 1 tahun 2023 dengan metode delivery, interaksi, dan asesmen. Terima kasih. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Untuk pertemuan hari ini, untuk mata kuliah akuntansi manajemen, saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan pengenalan konsep dan dasar-dasar akuntansi manajemen. Ya, mungkin sebelum pembelajaran, setiap pertemuan saya akan memberikan sedikit RPS ya, rencana pembelajaran semester, untuk mengetahui gambaran capaian pembelajaran kalian sampai di mana nantinya. Di sini juga tertuang beberapa materi yang akan dibahas nanti sampai dengan 14 kali kita bertemu. Ya, referensi salah satunya ada bukunya Hansen and Mowen. Ya, saya tidak membatasi kalian mencari sumber dimanapun, silahkan. Bisa juga menggunakan beberapa sumber. Salah satunya buku akuntansi manajemen. Ini yang saya gunakan, milik dari Bapak Darsono. Ya. Bisa kalian miliki. Yang penting pokok-pokok pembahasan tidak jauh melenceng dari apa yang ada di RPS ya. Untuk pertemuan pertama di sini terkait dengan capaian pembelajaran, diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami untuk apa sih kita belajar akuntansi manajemen. Ya, konsepnya itu dasarnya seperti apa? Karena menurut saya dasar sangat penting sebelum kita masuk ke sub pokok materi yang lebih mendalam ya. Di sini kita bicara peranan akuntansi, kita bicara perkembangan akuntansi manajemen, kita bicara konsep dasar ya. Kemudian di RPS juga dicantumkan terkait dengan bobot penilaian ya. Bobot penilaian 60% berupa proses, 40% berupa ujian. 60% itu apa saja? Ada sikap, kehadiran, kemudian ada keaktifan dan tugas-tugas yang saya berikan. Itu 60% penilaiannya. Kemudian 40% UTS dan UAS. Paham? Baik. Saya rasa itu untuk rencana pembelajaran semester ya. Yang saya tampilkan, kita masuk ke materi. Baik, kita lanjut terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini ada beberapa konsep yang menjadi gambaran akuntansi manajemen itu
Apa sih sebenarnya? Ya, yang pertama kita bicara informasi akuntansi. Ya, karena akuntansi manajemen lebih dominan kepada sebuah keputusan. Keputusan yang diambil oleh siapa? Manajer, betul. Manajer mungkin nanti siapa tahu ya kalian akan jadi seorang manajer, kalian memerlukan sebuah informasi tentunya. Kan tidak mungkin kalian mengambil keputusan tiba-tiba. Saya besok akan melakukan riset, saya akan besok akan membuat produk yang ini. Kan tidak mungkin, harus ada data, ada informasi yang disampaikan di sana ya. Itulah yang disebut dengan informasi akuntansi. Ya, ada kaitannya dengan jumlah biaya. Setiap pengeluaran itu akan muncul di informasi akuntansi. Melalui apa? Laporan keuangan. Ya, kalian tahu laporan keuangan? Tahu. Ya, laporan keuangan itu terdiri dari apa? Laporan neraca atau laporan posisi keuangan, laporan profit and loss, laba rugi, laporan cash flow ya, arus kas, kemudian perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Semua informasi itu dibutuhkan oleh manajer untuk apa? Pengambilan keputusan. Selain pengambilan keputusan, dia juga melakukan perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan untuk masa depan perusahaan. Ini data ini ada untuk apa? Untuk masa depan. Ya, apakah arah perusahaan ini mau kemana? Itu bisa ditentukan di sini di perencanaan. Bisa juga sebagai alat untuk pengendalian. Ya, ada biaya-biaya yang harus dikendalikan. Tidak mungkin setiap pembuatan produk, misalnya pembuatan produk baju, biayanya selalu tinggi. Ada biaya yang bisa dikendalikan. Salah satunya apa? Misalnya, perusahaan membeli kain dalam jumlah yang besar. Untuk apa? Ditaruh di gudang, ada biaya penyimpanan, dan lain sebagainya, membutuhkan biaya. Ketika ada cara, salah satunya mungkin nanti kita bahas di lebih dalam terkait dengan just in time, ya, itu adalah konsep inventory, persediaan. Kita tidak menumpuk persediaan di dalam perusahaan, tetapi tidak digunakan. Tapi kita buy order. Ya, dengan catatan kita memiliki akses terhadap supplier-supplier yang sudah kita kenal. Itu salah satunya pengendalian. Evaluasi apa? Informasi akuntansi yang ada. Misalnya perusahaan mengalami keuntungan tidak besar, itu menjadi bahan evaluasi. Kenapa bisa? Saya sudah ngeluarin biaya segini. Kenapa bisa keuntungannya hanya segini? Itu bahan evaluasi. Ya, ini hubungan laporan akuntansi dan keputusan manajemen. Ada di sini ada aktivitas bisnis, ada laporannya berupa apa? Balance sheet itu neraca ya bahasa Inggrisnya. Kemudian ada income statement, cash flow, ada keputusan di sana. Kemudian keputusan itu ada yang keputusan rutin, ada sifatnya keputusan investasi, ada keputusan yang bernilai tambah. Banyak sekali jenis keputusan manajer itu. Misalnya keputusan rutin itu apa? Ada yang bisa mencoba? Keputusan rutin? Keputusan rutin itu salah satunya ketika kita ingin menambah jumlah produksi misalnya ya, di bulan berikutnya, itu bisa disampaikan kita bulan depan akan menambah jumlah produksi ya. Kemudian aktivitas bernilai tambah itu salah satunya adalah melakukan riset perusahaan kepada masyarakat. Apa yang diminat oleh masyarakat itu yang nanti akan dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan. Kemudian keputusan investasi. Perusahaan juga memerlukan investasi sebagai penambah sumber pembiayaan perusahaan. Ya.
Ini beberapa tugas manajer akuntansi: merencanakan, menyajikan, mengatur administrasi perpajakan, mengolah informasi akuntansi, dan mengolah administrasi. Ada tugas manajer keuangan juga. Kemudian ini ya, ada hubungan financial accounting, cost accounting, dan managerial accounting. Penting bagi kita melihat hubungan ini. Ini hubungan yang tidak boleh terlepas ya. Kita bicara financial accounting, akuntansi keuangan, kemudian di sana sub bagian dari akuntansi keuangan adalah akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya itu menjelaskan kaitannya dengan berapa sih harga pokok produksi sebuah susu, berapa sih harga pokok produksi sebuah baju, karena perusahaan tidak akan menjual baju sesuai dengan harga pokok ya, akan ada biaya-biaya yang muncul untuk mendapatkan sebuah profit ya. Di dalam sub materi berikutnya akan dibahas juga terkait dengan biaya variabel, biaya tetap ya. Itu sedikit gambarannya terkait dengan cost accounting. Sedangkan managerial accounting, akuntansi manajemen, jelas informasi, saya garis bawahi, informasi digunakan sebagai alat pengambil keputusan dimanapun dan kapanpun. Jangan mengambil keputusan tidak by data ya. Itu keputusan spekulasi namanya, untung-untungan. Tidak ada perusahaan itu sifatnya spekulatif, harus by data. Mungkin kedepannya kalian berada di dunia kerja, gimana Bapak Ibu kita terkait dengan laporan ini kita apakan? Kalian harus bisa memberikan informasi yang jelas. Kalau berdasarkan data, berdasarkan grafik penjualan kita seperti ini, baiknya kita tidak usah melanjutkan produksi produk ini karena masyarakat kurang meminati. Itu keputusan yang harus diambil. Ya, sampai di sana paham? Baik. Silakan ada yang mau bertanya. Saya coba memberikan sedikit gambaran. Silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan NIM ya, karena saya akan memberikan penilaian terhadap siapa yang aktif di kelas ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reti Mariayanti dengan NIM 2102014198. Di sini saya izin bertanya apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan akuntansi manajemen. Sekian. Baik. Apa saja yang termasuk di dalam kegiatan akuntansi manajemen? Saya coba ada yang mau menanggapi yang lainnya. Ya, silakan di belakang. Sebutkan nama dan NIM. NIM Serbawan Tasya dalam jawab pertanyaannya besar. Pertanyaannya apa saja yang termasuk kegiatan akuntansi manajemen? Jawaban menurut saya kegiatan akuntansi manajemen memberikan informasi bisnis termasuk awal dan perencanaan melakukan bisnis operasi, gaji dan memantau biaya yang melekat dalam bisnis yang baik. Saya garis bawahi sedikit, saya tanggapi yang dijawab oleh temannya. Ada disebutkan peramalan atau bahasa Inggrisnya forecasting ya, perencanaan. Salah satu perencanaan anggaran adalah disebut dengan budgeting, penganggaran ya. Perusahaan perlu membuatkan anggaran. Makanya ketika sebuah perusahaan, saya bilang tidak hanya perusahaannya, sebuah organisasi pun ketika membuat sebuah kegiatan ada penganggaran, baik yang sifatnya flexible budget maupun operational budget ya. Di sana dicantumkan kalau sebuah perusahaan pasti dia setiap divisi mengirimkan sebuah proyek kegiatan. Saya akan membuat ini, saya akan membuat ini, biayanya segini. Ya, tentunya perusahaan akan melihat apakah semuanya disetujui atau tidak ketika anggaran itu disampaikan. Belum tentu, ya, belum tentu, karena melihat itu akan dianalisis lagi oleh para pimpinan ya. Masuk akal tidak? Kemudian
gimana sih apa namanya operasional budgetingnya, masuk akal nilainya atau tidak, atau ini hanya sebuah takutnya tidak antara cost and benefit itu tidak ketemu. Ya, biaya yang disampaikan segini, keuntungan yang dihasilkan tidak maksimum, sangat tidak relevannya. Itulah aktivitasnya ya desa ya. Ada perencanaan, budgeting, kemudian ada peramalan juga. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sebutkan nama dan NIM. Nama saya Ibu Maesa dan dengan NIM 2014222. Di sini saya izin mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaannya mengapa keputusan yang diambil oleh manajer berdasarkan informasi yang tertulis. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baik, sudah terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan nama Mas Ari Raditya Putri dengan 210214222. Pertanyaan dari mereka, mengapa keputusan yang diambil oleh manajer berdasarkan informasi akuntansi? Keputusan yang diambil oleh seorang manajer berdasarkan informasi akuntansi itu karena informasi akuntansi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, seperti misalnya laporan keuangan. Laporan keuangan ini dapat memberikan informasi mengenai pendapatan, biaya, aset, kewajiban, laba, dan alutan. Selain itu, dari informasi akuntansi ini juga dapat mengukur kinerja perusahaan dengan membandingkan dengan bersaing dengan perusahaan yang sama. Manajer dapat menggunakan informasi ini untuk melihat apakah mereka harus meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, atau meningkatkan pemasukan dari perusahaan. Juga, karena itu akuntansi informasi akuntansi ini sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi itu akurat, relevan, dan dapat digunakan. Baik, terima kasih. Tangan untuk temannya. Ya, sudah sangat lengkap ya. Tapi saya sedikit tambahkan terkait dengan data atau informasi akuntansi itu penting tidak sih? Pernah nggak kalian melihat itu? Dapat nggak kalian mengambil keputusan? Jangan sampai ketika kalian melihat informasi akuntansi, kalian bingung. Ya, saya garis bawahi. Ya, sebagian besar informasi akuntansi itu berupa laporan keuangan. Ya, baik itu kalian sebagai seorang praktisi, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang investor. Walaupun investor itu tidak mempelajari di akuntansi, tapi dia paham laporan keuangan. Karena dia akan berinvestasi di sebuah perusahaan. Apa yang menjadi dasar dia untuk investasi? Kan tidak mungkin karena saya kenal dia. Apakah cukup dengan saya kenal dengan desa, misalnya saya ingin invest di perusahaannya desa sekitar 1 miliar, kan tidak istilahnya tidak relevan ketika kita hanya menggunakan informasi seperti itu. Ya, kita harus punya informasi by data. Informasi salah satunya yaitu laporan keuangan. Ya, itulah pentingnya kita mengetahui informasi akuntansi. Baik, ada pertanyaan lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, saya akan coba ya memberikan sebuah pertanyaan bagi kalian yang mau menjawab. Silakan, saya open untuk kalian yang siapapun yang ingin menjawab. Saya akan kasih nilai karena termasuk nilai keaktifan sangat membantu penilaian pada saat akhir semester nanti. Coba diperhatikan. Ini sudah beberapa kali sudah saya jelaskan tadi ya, terkait dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Coba sebutkan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ayo, siapa? Ya, kamu siapa? Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Bapak Marsmiadi dengan NIM 4231. Nah, pertanyaan dari Bapak itu tadi menanyakan apa perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu merupakan dua bidang yang berbeda dalam bidang akuntansi. Nah, terdapat salah satu perbedaannya yaitu dilihat dari tujuan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tersebut. Nah, akuntansi keuangan ini memberikan informasi keuangan dengan kepentingan eksternal perusahaan. Nah, seperti investor, kreditor, dan otoritas pajak. Nah, sementara akuntansi manajemen untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, singkatnya bisa kita katakan akuntansi keuangan ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan eksternal perusahaan, sedangkan akuntansi manajemen ini lebih berfokus pada pemenuhan internal perusahaan. Dan Terkait dengan di dalam sebuah perusahaan pasti ada seorang manajer ya, yang namanya manajer pemasaran, yang namanya manajer produksi, kemudian ada manajer akuntansi dan manajer keuangan. Yang menjadi pertanyaan, coba sebutkan tugas seorang manajer akuntansi. Apa saja? Ya, silakan. Setia. saya Pusdawati dengan NIM 4249. Izin menanggapi pertanyaan dari Bapak. Tugas dari manajer akuntansi adalah yang pertama, merencanakan pengendalian, yang kedua, menyajikan laporan keuangan, yang ketiga, mengatur administrasi perpajakan, yang keempat, mengelola informasi akuntansi, yang kelima, mengelola administrasi harta utang dan modal. Baik, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, itu tugas seorang manajer akuntansi. Kemudian tugas manajer keuangan. Ada yang mau mencoba? Manajer keuangan, ya silakan. Saya dari Universitas Siswati. Di sini saya ingin menanggapi NIM 210142. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak, yaitu mengenai tugas manajemen keuangan. Yang pertama yaitu ada merencanakan sumber pembiayaan, yang kedua menyajikan program kerja keuangan, yang ketiga mengelola sumber dan penggunaan dana, yang keempat mengatur dashboard perbankan, yang kelima mengelola investasi. Artinya tugas mengelola investasi manajer akuntansi atau manajer keuangan? Manajer keuangannya. Di sini juga saya sudah cantumkannya di slide-nya terkait dengan pengelolaan investasi, sumber pembiayaan, program kerja keuangan. Ini tugas manajer keuangan. Kemudian manajer akuntansi dia merencanakan pengendalian, kemudian menyajikan laporan keuangan. Penting sekali ini. Ya, meskipun bukan dia yang membuat, tapi dia paham. Pasti ada staf-stafnya yang membantu dalam membuat. Kemudian dia menyampaikan kepada pimpinan bahwa oh laporan kita saat ini seperti ini Pak. Ya. Kalau laporan neraca atau posisi keuangan itu bisa dilaporkan per hari ya. Tapi kalau laporan misalnya laba rugi itu harus per bulan supaya kita bisa melihat track penjualan, track pengeluaran kita untuk bisa mencatat berapa sih jumlah biaya yang sudah kita keluarkan selama 1 bulan. Hanya kalau laporan laba rugi itu sifatnya dia periode. Kalau laporan neraca itu per hari berapa. Kalau laporan laba rugi periode berapa, triwulan, periode tahunan, periode 31 Desember, ya itu bedanya di sana. Kemudian urusan pajak ya, kita kaitannya dengan pajak, kemudian mengelola informasi dan mengelola administrasi harta utang dan modal yang menjadi poin sebuah laporan neraca atau posisi keuangan itu adalah harta utang dan modal. Baik, mungkin itu saja
sedikit gambaran terkait dengan akuntansi manajemennya, gimana perkembangannya, terus perbandingannya dengan akuntansi keuangan supaya kalian paham. Oh, seperti ini yang saya pelajari nanti. Kedepannya kita akan pelajari tentang variabel, biaya variabel, kita bicara dengan penganggaran, kita bicara keputusan taktis, kita bicara manajemen inventory, apakah itu just in time, kita bicara break even point, titik impas ya. Itu beberapa poin-poin materi yang ada di akuntansi manajemen. Supaya kalian sedikit ada gambaran. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat siang.